Oke, nah sekarang ini membuat VLAN. Nah, dia ada dua buah switch. Nah, nanti switch ini kalau tidak termanage dengan VLAN atau dengan VLAN tadi, dia akan defaultnya adalah VLAN 1 ya. Seperti materi yang Bapak share yang kemarin ya, kalau kalian baca itu defaultnya VLAN 1. Kalau keluar sekalian buang. Nggak boleh. Beneran dong. Seperti topologi seperti ini. Misalnya di PSU ini ke PSA, dia bisa terhubung ya. Yang kedua, dia masih dalam satu network ya. Di sini 10.1/24, di sini 10.2/24 ya. Sedangkan yang di warna pink ini ya, dia sudah beda VLAN. Di sini adalah VLAN 20 ID ya. Terus networknya dia sudah beda. Di sini IP addressnya PCN ini 20 ya /24, di sini adalah 20.2/24. Nah, ini secara logik aja, secara sudah tidak terhubung ya, walaupun dia masih satu switch ya, tapi secara broadcast domainnya dia udah beda. Dia sudah dibentuk, nanti ada VLAN 10 ya. Nah, ini bisa terhubung kalau tidak bisa kita beri akses dan terang ya masing-masing. Nah, jadi mode port switch itu ada dua, ada akses ya dan ada terang. Kalau kita di sini, akses itu kemana sih? Akses itu adalah dari switch ke end device. End device yang mana? Ya baik komputer, laptop nanti. Nah, ini kalau kita di paket tracer, di sini kan kalau kita arahkan mouse kita ke apa namanya, ke komputer ini, kelihatan kan end device. Klik di sini, arah sini, end device-nya adalah apa saja, klik, ada paste. Ya, itu untuk akses. Nah, untuk terangnya ada dari switch ke switch itu terang, atau dari ke root itu terang ya. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita sih? Ada pertanyaan? Atau sudah bisa dipahami? Pak mau tanya, kalau dari komputer ke switch itu namanya akses Pak? Ya, kalau dari switch ke komputer itu disebut dengan akses mode portnya. Ini kalau kita berbicara tentang VLAN ya, mode port switchnya ya. Nah, tadi jadi akses yang ke arah switch ke arah end device ya, baik itu komputer, laptop nanti dan sebagainya, itu adalah akses. Nah, sedangkan dari switch ke switch itu terang. Nah, jadi seperti itu Bapak. Ya gini Nopal? Ada Pak. Gimana Nopal? Oke, bisa pahami ya.
Eh, kalian bisa melihat di sini. Bentar, akan dulu ya. Ya. Nah, cara mengakses ya. Atau akses device Cisco itu ada menggunakan konsul ya, atau juga secara link ya, remote logik. Ini ada menggunakan internet dan juga SSH ya. Nah, kalau bagaimana perangkat Cisco baik itu router maupun switch ya. Bisa menggunakan SSH ya. SSH ataupun telnet ya. Oke. Kalau di simulator mungkin seperti ini, kalian tinggal klik misalnya router ya, klik sekali masuk ke CLI, betul kan? Ya. Terus apa namanya, tick enable, mungkin seperti itu ya mengaksesnya ya. Nah, itu kalau simulator, tapi misalnya secara fisik itu tidak bisa seperti itu. Kita melakukan dua hal ini, memilih dua hal ini, konsul fisik ataupun menggunakan remote. Secara fisik konsul itu, port konsul itu ada nih kalau kita buka di switch ya. Switch, terus saya lihatkan fisiknya. Nah, ini fisiknya, saya lihat zoom lagi. Nah, di sini ada port yang namanya port, kelihatan ya, port konsulnya, kelihatan? Halo, ada kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Jadi ini dicolok kabel, ada jenis kabel konsulnya ada. Ya, di simulator ini juga ada kabel konsul. Ya, di pojok bawah kiri ini. Nah, kabel konsulnya nanti warna biru muda. Ini konsul ya. Laptop manajemen lah, laptop yang kita pakai. Nah, habis dari laptop ini kita ambil kabelnya ke konsulnya, klik di laptop ini ada RS232 ya, RS232. Terus kita klik di sini, kita pilih yang konsul. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita mengkonfigurasinya tidak klik di sini. Nah, di laptop sini klik, nanti kita buka terminal ya, desktop, pilih terminal. Nah, terus oke. Nah, ini sudah bisa masuk di switch. Kemarin saya ada memberikan password konsul, betul?
Ada yang mengerjakan sudah kemarin memberikan pada konsul. Nah, kenapa diberi password konsul? Karena itu tadi, kalau ada orang tiba-tiba pakai laptop nanti, ya, terus colok kabel konsul, ya, seperti ini tadi, konsul ke switch, buka terminal, langsung dia masuk. Nah, itu tidak ada password. Kalau kita tidak memberikan password pada konsul, port konsul tadi. Nah, maka itu diberikan password konsul untuk sebagai security. Ya, nah itu bahaya ya kalau tidak ada password. Nah, hacker itu bisa dia menggunakan bisa dari jarak jauh, bisa juga dari jarak dekat, ya. Karena yang bermasalah itu kan hacker yang dari jarak dekat, karena dia yang bisa bersentuhan langsung dengan device atau perangkat di jaringan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau telnet nanti seperti apa? Atau remote apa? Ya, kalau remote dia harus by IP address nanti. Harus ada IP address, ya. Switch-nya harus ada IP address sehingga bisa di remote. Nah, pertanyaannya adalah bagus mana antara telnet dan SSH? Tentu bagus yang namanya adalah SSH. Karena SSH-nya adalah secure shell. Sedangkan telnet ini adalah secara plain text. Ketika kita mengirimkan komunikasi ke perangkat, baik itu router maupun switch, itu akan bisa di-capture oleh, misalnya nanti ada intruder atau hacker ya, men-scanning, bisa pakai wireshark dan sebagainya. Kita bisa kelihatan password yang kita kirim atau apa dan sebagainya, karena dia berupa plain text, dia tidak dienkripsi. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu security juga di jaringan kita, salah satunya kita harus menggunakan SSH untuk melakukan remote. Halo, putus tadi ya? Halo, bagaimana koneksinya? Gambarnya baik. Nah, untuk ke switch 1 ya tinggal pindah aja kabelnya dari sini ke nanti ke sini. Ya, konsul. Itu pindah sini ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah. Oke, sekarang kita konfigurasi ya. Ini konfigurasi terminal. Ini. Dan kita enable dulu, masuk ke privilege mode-nya, terus pilih configure terminal. Ya, terus kita ketik bikin hostname spasi sw spasi 1 ya, spasi 1 sw 1 ya. Itu ada switch 1. Terus kita bikin VLAN 10, enter. Name-nya adalah VLAN 10 siapa? VLAN 10 adalah guru. Ya, kita beri nama guru. Ya. Terus VLAN 20, name siswa. Ya, bisa saja tadi di sini kita tidak usah langsung ke VLAN 20 bisa. Ya, itu tidak masalah. Ya, benar saja.
Oke, sudah. Kita sudah membuat database VLAN. Kita bisa cek di sini dengan perintahnya do show VLAN brief. Nah, ini ya. Kita dapat VLAN 10 ya. Dan ID 10 dan VLAN ID 20 siswa, 10 guru. Yang VLAN 1 dan VLAN 1002, 1003 ini default ini sudah ada sendiri ya. Ini tidak bisa diubah ya defaultnya. Kita hanya bisa menambahkan yang tadi selain VLAN 1, 1002, 1003 dan 1004 dan 1005. Itu tidak bisa dirubah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan assign port ya, memberikan ya. Nah, nanti pada port 1 sampai 5 saya akan memberikan aksesnya kepada VLAN dan port 6 sampai port 10 ya. Ya, ini 1 sampai 5 nanti akan saya berikan ke guru VLAN ID 10. Sedangkan 6 sampai 10 itu akan saya masukkan ke VLAN 20. Nah, caranya memakai apa? Ya. Kita ketik switch. Oh, salah. Kisah VLAN-nya, interface portnya maksudnya ya, pada switch tadi. Nah, di sini yang kita masukkan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ke VLAN 10 ya, kita berikan akses ke VLAN 10. Karena kita semua diberikan 1 sampai 5, tidak satu-satu, misalnya 1 VLAN 10, VLAN 1, VLAN 2, port 1, port 2, port 3 itu tidak, kita tambahkan rank ya, INT rank FA0/1 sampai tadi FA0/ ya, bisa saja seperti ini atau cukup yang seperti ini 5 misalnya, itu sama mewakili tadi ya. Jadi silahkan pilih mau FA0/5, FA0/1 strip, FA0/. Jadi 1 sampai 5 atau bisa menyingkat dengan seperti ini. Nah, sama-sama benar ya. Nah, terus kita akses ya, switch port akses VLAN 10. Nah, seperti itu. Ya. Terus tadi 6 sampai 20 ya. Jadi INT RA FA0 plus 6 akses VLAN 20. Oke, kita exit. Terus kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini perubahan yang pertama ini tadi, ini perubahannya adalah VLAN 10 ke sampai 5. 20 juga siswa dari 6 sampai 10. Nah, seperti itu. Sudah kita memberikan aksesnya tadi ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita nih terangnya. Kita beri terang. Tadi kita gunakan enter berapa? Di sini saya menggunakan, coba saya buka preprint supaya kelihatan ya portnya, label portnya. Terus ini always show port label, logic port di close ya. Nah, kelihatan ya, muncul ya. FA0/24 di sini. Jadi note sini yang sini ya. Oke, saya masuk lagi. Oke,
Terus tadi INT berarti FA 024. Terus saya berikan switch export mode terang. Bentar. Nah, seperti itu. Ya. Ini saya close dulu. Ya. Ini sudah diberikan akses, sudah diberikan terang. Oke, di sini saya akan masuk ke switch yang sebelahnya ya. Terminal, oke. Terminal. Terus host name SW2 ya. Mungkin tadi VLAN 10, name-nya adalah guru, VLAN 20, namanya adalah siswa. Sama yang seperti tadi, di antara 1 sampai 5. Itu saya akan bilang, sedangkan FA 6 sampai 10 saya berikan default aksesnya ke LAN. Di sini yang untuk yang port yang terhubung ke switch yang di sebelah kirinya itu adalah FA 024, maka yang interface FA 024 itu yang akan menjadikan mode terangnya ya. Nah, di sini kenapa tidak muncul notifikasi yang seperti tadi? Karena di situ sudah ada ini sudah di switch yang satunya sudah kita terang seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ingin melihat tadi do show VLAN brief. Bentar. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Untuk terangnya juga bisa kita lihat interface-nya. Do SH show INT terang. INT itu interface ya. Nah, ini kelihatan di sini. Ya. Itu. Nah, ini kita bisa bikin manajemen IP ya. INT misalnya VLAN 1, IP address-nya 192 misalnya 1.1 supaya sebagai ini ya yang akan kita remote nanti switch-nya. Jadi kita bisa memberikan IP address pada interface VLAN ya. Sebenarnya di port switch itu tidak bisa diberikan interface ya. Nah, itu kita bisa berikan interface pada interface logiknya saja, yaitu VLAN-nya. Nah, jadi ada VLAN 1 ya yang default. Ini saya akan berikan IP address di VLAN 1 dengan seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti saya akan meremote IP address pada untuk meremote ini VLAN yang switch 1 ini. Saya masukkan nanti bukan pakai konsol tapi pakai telnet kabel ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah kita coba dulu pause. Nah, tinggal kita masukkan IP address pada masing-masing PC ya. Jadi tadi PC untuk PC 1 tadi ya 10.1 ya. Ini desktop ya. Jadi diklik 2 kali, terus IP configuration, pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static, isi IP-nya 192.168.10.1 ya. Subnet masknya
otomatis 255.255.255.0. Ya. Oke, seperti itu. Terus yang sini adalah IP-nya. Ini desktop, IP configuration 192.168.2.1 ya, subnet masknya otomatis dia kelas C, dia default seperti ini. Oke, sedangkan di sini 10.2 ya. Welcome to Indonesia. Nah. Oke, ini coba kita ping misalnya dari VLAN yang dari sini yang PC yang sebelah sini yang warna hijau ini ya, P1 ke sini ya. Ping ini 10.1 ke 10. Coba klik 2 kali, masuk ke command prompt, ping 192.168.10.2. Nah, bisa ya, replay ya. Kalau replay seperti ini berarti dia terhubung ya. Ya, jadi replay from sekian, byte-nya sekian, time-nya sekian. Nah, kita coba ping ke sini ke yang PC 0 yang VLAN 20 ini ya. Itu IP-nya 20.1. Ping. Nah, itu tidak bisa ya, karena hasilnya request time out. Nah, tidak bisa. Tapi kalau dari sini, dari PC 0 ke PC 3 yang ada di sebelah kanan ini bisa ya. (20.2) ya. Nah, bisa kan? Di play. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Nah, di sini tadi ya, misalnya ini saya kabelnya saya lepas dulu. Switch ya. Saya ingin menghubungkan dari laptop sini terhubung ke switch ini. Tadi saya ingin remote menggunakan Telnet ya. Ini kabelnya saya pasang ke port, misalnya port nomor 23. Sini terus ke pas Ethernet. Ya. Tapi di sini tadi harus Telnetnya harus diaktif. Ya. Sebelumnya saya aktifkan dulu ya. Ini saya kembalikan lagi kabelnya. Saya masuk lewat terminal lagi. Cara mengaktifkannya seperti apa? Nah, kemarin tugas juga saya kasih bagaimana memberikan password pada Telnet ya, atau mengaktifkan Telnet. 9 PTY 0 sampai 4. Nah, maksudnya itu tadi ya, virtual terminalnya untuk yang Telnetnya. Ini kita buka 5 sesi ya, dari 0 sampai 4 itu ada 5. Jadi kalau ada yang orang yang ke-6 masuk secara bersamaan sesi yang 6, maka dia akan disconnect, dia masuk. Dia cuma bisa dibatasi dibatasi cuma 5 user saja yang bisa masuk. Enter, terus kita passwordnya misal 123. Terus kita ketik login. Oke, nah seperti itu kan. Oke, setelah itu di sini supaya lebih meyakinkan kabelnya saya lepas saja dulu. Oke, saya lepas, delete. Ya. Di sini supaya satu network dengan tadi switch 0 tadi kan switch 2 tadi IP-nya 1 ya. Di sini saya pasang 192.168.1.2.
Oke. Terus saya coba ping ke 1.1. Ya, kita harus replay ya. Oke. Nah, ini ada masa nih. Oke. Ya. Kenapa? Ya mau. Ya, karena pilihan 1 dalam kondisi down ya. Coba nih saya masuk aja lewat sini. Pilihan 1 untuk down. Sorry, tadi karena down posisinya ya. Ini tadi sudah up. Oke, apakah mau? Nah, sudah. Ya, nih. Oke, kita coba telnet. Itu 92.168.1.1. Nah, bisa kan? Shotnya tadi 1, 2, 3. Nah, enable ya. Nah, ini karena passwordnya tidak di set untuk enable-nya, maka dia bermasalah seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi harus kita set dulu nanti password ininya ya. Nah, password set katanya ya, seperti itu. Nah. Oke, itu untuk telnet tadi ya. Ya, seperti itu. Nah, coba kita masukkan di enable-nya. Enable script 1, 2, 3 juga, atau passwordnya 456. Di sini coba enable. Nah, 456. Nah, bisa kan? Iya. Filan brief. Nah, sama aja ya hasilnya. Jadi tadi kita bisa secara konsul secara fisik dan bisa secara remote logic. Nanti SSH ada ya. Nanti saya kasih materi untuk SSH bagaimana melakukan remote ya, mengaktifkan SSH ya. Saat ini ya. Jadi nanti kita klik dulu SSH-nya. Ya, kita klik dulu SSH-nya itu dengan kita bikin domainnya dulu. Ya, saya di sini tadi ya. Ini sudah. Konfigur ya. Coba enter ya, konfigur terminal. Terus kita bikin dulu
domainnya ya. IP domain misalnya ari.id ya. Setelah itu kita crypto key ya, kita meng-create key-nya generate RSA ya, di situ 512 kita kasih saja nanti misalnya 1024 sama, nggak apa-apa ya, lebih ini lagi ya, lebih instruksinya lebih tepat lagi 24 panjangnya. Oke, sudah. Oke, habis itu kita masuk ke line PTY. Ya. Baru ketik tadi password ya. Ketik login. Terus transport input transport ya. Nah, input SSH. Nah, seperti itu. Oke, kita keluar. Terus kan ya, kita coba SSH email. Bukan, Pak. Ya, belum ya. Tapi di sini nih. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita yang remote-nya. Nah, nanti di sini sebenarnya kita harus buat user dulu sih. Ya. Kalau ini kan tadi karena usernya sembarangan aja, kita buat user dan password ya. Sebelumnya kita buat username terus passwordnya. Baru setelah itu kita bisa aktifkan SSH-nya. Nah, ini kita bisa remote tadi kan. Perangkat atau device Cisco tadi, baik itu router maupun switch, bisa secara fisik itu menggunakan port konsol dan kabel konsol, dan secara logik itu secara remote pakai Telnet dan SSH. Apa perbedaannya? Kalau perbedaannya adalah kalau secara fisik berarti harus mengakses perangkat tersebut, kalau secara fisik harus dekat ya. Tapi kalau remote itu bisa sejauh perangkat tersebut bisa ya, kita bisa meremote. Mungkin kalau kita jarak jauh, misalnya kita ingin meremote router kita yang di Jakarta, paling tidak kita harus router yang di Jakarta harus pakai IP public yang di internet misalnya, karena kita tidak bisa meremote IP private. Nah, seperti itu kalau sudah beda segmen areanya. Nah, itu. Atau kalau misalnya masih dalam satu jaringan kantor, kita bisa di bawah, terus ada satu tapi yang servernya, router atau switch berada di lantai 2 misalnya. Daripada kita ke lantai 2, kita bisa melakukan remote tadi ya. Nah, itu keuntungannya. Sampai sini ada apa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada maka cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana nanti VLAN 10 yang berbeda ID dan berbeda network itu bisa saling terhubung masing-masing VLAN tadi dengan menggunakan router ya. Kita pakai router yang 2811 saja. Setelah itu dari switch ke router kita pakai import nomor apa ya? 22. Ini ke 01. Oke, di router kita masuk ke CLI. Kita ketik 0. Bentar. Terus enable, configure terminal, terus kita kasih nama hostname RO pusat misalnya ya. Terus habis itu kita masuk ke interface FA0/1 ya. Ini kan yang kita pasang di 0/1. Oke. Terus kita aktifkan shutdown. Maka dia aktif. Kan dengan warna hijau. Oke. Setelah itu kita kasih IP address tuh ya untuk masing-masing interface. Nah di sini kondisinya adalah kita akan membuat sub interface ya pada interface fisik di interface FA0/1. Nah caranya seperti ini. Kita exit dulu. Tab A0/1.10. Nah 10 ini menandakan bahwa itu adalah interface VLAN 10 ya. Bentar. Terus kita kasih IP address-nya, VLAN ID apa namanya, IP address VLAN ID 10 ya. 10 titik, sini saya kasih IP-nya 254 saja. Oh sorry. Nah karena kita pakai menggunakan sub interface, kita harus melakukan enkapsulasi dulu. Ya, encapsulation.1q10 sesuai dengan ID VLAN-nya. Oke, setelah itu baru kita beri IP address. Nah, seperti ini. Oke. Untuk VLAN 20 ya, encapsulation lagi .1q20 ya, terus kasih IP address-nya ya, IP address 20.254 spasi 255.255. Oke, exit. Setelah itu kita ke VLAN 30 lagi. Oh sorry, salah. 30 ya. Terus encapsulation
30. Ya. Terus IP address-nya 192.168.30.254 0. Terus enterprise apa 0140 encapsulation.1q40 ya, itu bisa di tab ya, di tab ada encapsulation langsung muncul beberapa pilihan ya. Terus kita kasih IP address 40.254 0. Oke, exit. Kita bisa melihat brief. Oh, tidak bisa. Do show IP INT IP brief. Oh, salah. Brief. Nah, itu. Ya, jadi benar do show INT IP. Ini sudah ada IP address yang dibuat ya, ada 4. Ada sub interface di FA0/1. Sekarang kita kasih DHCP server ya. Kita bikin DHCP server di router. Itu IP DHCP pool. Oh ya, name-nya apa ya? Misalnya VLAN 10 tadi apa? Marketing misalnya. Marketing ya. Networknya ketik 0 ya. Nah, itu harus ada masnya ya, 255.555.0 ya. Terus apa? Gateway. Ya, default gateway di sini namanya default router. Itu IP router kita berapa tadi? 68, sorry. Kan 10.25 4. Nah, apalagi yang ada di sini ya ada domain name DNS server, terus ada network, ada option. Nah, kita cukup menggunakan yang ini tadi ya, default root dan network. Kalau kita ada menggunakan nanti DNS maupun domain, kita akan cukup tambahkan nanti domain name ya. Oke, selanjutnya kita exit. Terus IP lagi. Kita buat DHCP pool. Tadi VLAN enggak. VLAN brief ya. Operasional accounting dan IT. Ya, poolnya operasional ya. Network 92.168.20.0 default router terus IP di HCP pool dari marketing operasional accounting ya.
Oke, selanjutnya ya untuk kita buat lagi IP DHCP terus IP ya. Networknya 840.0.255 ya, default rootnya ya, 168 168 40.254. Oke, sip. Nah, di sini kita buat ya. Kita buat satu atau misalnya network atau IP address yang tidak disewakan. Kalau yang ini kan dia disewakan dari 20 sampai sekian gitu ya, dari IP berapa sampai berapa. Nah, yang nanti yang tidak disewakan kita menggunakan exclude ya, exclude address IP DHCP. Coba kita lihat. Nah, di situ ada, kita menggunakan tanda tanya kalau kita masih lupa ya. Kalau kita lupa, oh apa sih setelah DHCP itu, di sini ada exclude address. Ya, kita bisa mengetikkan exclude address ya, exclude. Nah, menggunakan CLU seperti ini, terus kita tab, maka dia akan menambahkan, mengkomplitkan perintah yang kita ketik ya. Nah, di sini kita masukkan IP router kita 254, terus IP DHCP exclude lagi ya, 68.20.254, terus IP DHCP exclude lagi 192.168 30.254, exclude lagi 40.254. Nah, sebenarnya bisa dijadikan beberapa satu IP address bisa ya, kumpulan IP address. Oke, sekarang kita coba di sini ini dulu di switch 1, ini kita terang dulu ya. Kita kasih terang dulu ke routernya ya, INTF 0/22 ya. Terus kita switch port mode terang. Ada yang bentar. Oke, jadi setelah kita terang, jadi coba kita cek di sini DHCP. Nah, kita coba dulu sampai nanti dapat IP address ya. Kita ini stop dulu ya, break dulu ya. Siswat akses VLAN 30 TRA 10 sampai 15 di switch port akses VLAN 40 ya. Berapa sih VLAN 40 ya? Oke, nah coba kita cek. Untuk di sini di VLAN 20 dulu ya. Kasih DHCP
Nah, terus PC yang satunya DHCP lagi. Oke, dapat lagi. Sini kita pakai dari sini ke sini ya. Dengan 20 ke 10. Ping. Tik 1. Ya. Ya harusnya mau replay ya. Mungkin pertama dia request time out. Ya, nah seperti ini. Kita coba ulang lagi. Nah, sudah bisa. Oke. Kita coba di sini di VLAN 40 kita kasih IP-nya. Pakai DHCP ya. Oke. Terus ini kita kasih DHCP lagi. Sukses ya. Oh, saya mau ping ke 40.2 sini 40.2 ya. Saya ping ya. Nah ya berhasil seperti ini ya. Nah jadi seperti itu untuk pertama kita tadi belajar tentang PTP ya. VLAN Trunking Protocol. Terus ada inter-VLAN routing. Ya. Terus ada DHCP server ya, DHCP server di sistem. Ya. Jadi ini ada 3 materi tadi. Oke, Pak Putra ada pertanyaan? Halo. Halo Pak Putra. Ada pertanyaan? Rehan atau Rehan? Rehan, mana Rehan nih? Halo Rehan. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan, Pak Putra muncul lah. Yang lain ada pertanyaan? Kenapa error mic-nya? Halo, cek 1, 2. Meeting, lama nih meeting. Halo, iya lari. Masuk. Oke. Tadi sempat ya. Iya, masuk. Mic-nya tadi error, tadi ulun mati masalahnya. Oke. Mengenai intervilan tadi Pak lah. Termasuk di situ ada ini ya, ada VLAN akses juga ya, dan VLAN tracking juga, kan
membuat jalur yang berbeda VLAN dalam satu switch juga gitu Pak Ari ya tadi ya. Halo, cek satu. Ya, komputernya. Oh, enggak. Oke. Oke, monggo Pak Ari dilanjut. Ya, sudah komputernya. Siap. Hmm. Ampun. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Insya Allah ada Pak. Oke, Nopal. Kalau misalnya dari switch ke switch, itu mode portnya itu apakah terang atau akses? Terang. Oh, terang. Yes, terang. Kalau dari switch ke end device, itu terang atau akses? Akses. Ya, akses. Oke. Jadi tadi sudah dipahami tadi ya, dari mulai virtual trunking protocol (VTP) sampai ke inter-VLAN routing sampai ke DHCP server ya. Nah, jadi itu nanti materi yang selanjutnya, dan nanti akan ada ujian praktek sebenarnya kalau kita belajar ya. Misalnya di pelajaran AIJ nanti ujian prakteknya salah satunya yang seperti ini. Oke. Apa bisa dipahami dan bisa dikerjakan nanti? DHCP servernya tadi dapat dari PC servernya ya Pak Ari ya? Atau dari routernya? Oh, dari router. Dari router, Jadi ya? kita setting di router. Ini coba kita lihat kenapa. Show running config ya. Nah, ini DHCP-nya nih, settingannya ini. Nah, konfigurasinya. Ini yang kita tidak masukkan parameter DNS server dan domain. Ya, karena File dia DNS itu hilang, Pak. Oh, sorry. Nah, muncul lah. Ya. Betul. Nah, jadi ini ya, ini saya lihat melihat ada konfigurasi running config ya. Enter. Nah, ini hasil dari konfigurasi salah satunya DHCP ini tadi, DHCP apa? Ya, terus yang IP yang tidak disamakan exclude address. Dan di sini cuma kita masukkan poolnya, nama poolnya apa, terus networknya dan default routernya. Parameter seperti kayak DNS, domain itu belum kita masukkan karena di sini kita tidak mempraktikkan hubungannya dengan domain dulu. Nanti bisa juga nanti ada option dan sebagainya, ada policy ya dan sebagainya di DHCP itu ada. Mungkin itu untuk yang DHCP server Pak Putra di kita setting di bisa juga nanti ada kita jadikan sebagai sekarangnya di sini saya taruh jadi ada server ya. Nah, ini server di sini misalnya. Nah, server nanti terhubung satunya mungkin ke sini ya. Misalnya dari sini masuk ke server sini misalnya. Nah, bisa saja ini. Jadi server di sini nanti kita aktifkan service-nya itu DHCP ya. DHCP ya, nanti di setting di sini. Nah, ini ada nanti bagian untuk
belajar server ya. Di paket tracer seperti apa? Oke, siap Pak Ari. Ada yang lain lagi mau ditanyakan? Kalau dari saya Raihan, cukup sih. jangan diem. Sebelum diakhiri, kita minta sama anak-anak untuk bilang suara internet sehat makin cakap digital. Ya silakan open mic semuanya. Saya. Ada di kolom chat ya. Nah, nanti sama-sama kita open mic. Kita bilang bersama Jawa Renter Sehat makin cakap digital. Oke? Oke ya. Kita buka semuanya 1, 2, 3. Bersama Jawa Sehat internet Sama sehat. Jawara internet Oke. cakap digital. Makin cakap digital. Makin cakap digital. Kita sekali lagi. Bersama Jawa Renter Sehat Makin cakap digital. makin digital. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.